Pancasila sebagai pandangan hidup berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lain. Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila menjadi sila yang melambangkan cita integralistik, sekaligus mempresentasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kesatuan ini sangat diperlukan mengingat begitu beragamnya struktur dan komposisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis, baik dari segi suku, etnis, agama, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial, merupakan tujuan dari 4 sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu menuju tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tuntutan kemerdekaan oleh masyarakat Papua disebabkan oleh perasaan tidak puas akibat ketidakadilan bagi rakyat Papua dalam pembangunan. Para penduduk Papua menganggap pemerintah dan aparat keamanan lebih berpihak kepada kaum pemilik modal yang merupakan masyarakat pendatang dibandingkan dengan penduduk asli Papua, dibuktikan dengan alat-alat produksi yang dikuasai oleh kaum pendatang. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Papua menimbulkan konflik kekerasan dan mendorong munculnya kelompok identitas lokal, baik dalam bentuk kelas, kelompok bersenjata, atau bahkan kelompok ideologi. Salah satu contohnya ialah organisasi Papua Merdeka atau OPM yang seringkali bersikap anti pemerintah dan menyuarakan keinginan sebagian masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan Papua sebagaimana telah terjadi dengan Timor Leste. Fokus utama asas keadilan sosial sejatinya adalah pemberian fokus perhatian lebih kepada nasib anggota masyarakat yang terbelakang sehingga mereka juga dapat merasakan keadilan sosial sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Komitmen tersebut semakin diperkuat, salah satunya dibuktikan dengan pembuatan kebijakan otonomi khusus Papua atau Otsus Papua. Berikut adalah beberapa contoh dampak implementasi kebijakan Otsus Papua dan peningkatan konektivitas terhadap sektor layanan dasar. Yang pertama yaitu kemajuan sektor pendidikan melalui program Gerbang Mas Hasrat Papua yang diinisiasi pada tahun 2014 yang berdampak positif bagi meningkatnya IPM masyarakat Papua. Yang kedua, kemajuan sektor kesehatan melalui program pelayanan kesehatan bergerak. Dan yang ketiga, kemajuan sektor kesehatan melalui program pencegahan dan pengendalian penyakit. Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik yang terjadi antara Papua dan Indonesia lewat pembangunan sebenarnya sudah luar biasa. Hanya saja dalam penerapannya, kenyataan yang terjadi di lapangan kerap kali tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Pada prioritas alokasi dana Otsus untuk pembangunan di Papua, ternyata masih belum cukup mampu untuk menganalisis konflik tanah tersebut akibat pembangunan yang belum sepenuhnya merata. Sudah seharusnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat diubah. Perspektif mengenai aspek sosial budaya dan adat sudah sepantasnya dipandang sebagai jembatan keterlibatan masyarakat Papua dan bukan sebagai penghambat. Hal ini membuat konsultasi seluruh pihak dari pemerintah pusat hingga petinggi masyarakat Papua menjadi begitu penting untuk dilakukan agar terciptanya paradigma baru dari pembangunan tanah Papua menjadi Papua membangun.